Pertama dan utama sekali marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari yang menjelang siang hari ini ya kita dapat dipertemukan kembali dalam kuliah statistika ekonomi gitu ya. Dan tidak lupa pula selawat beriringan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita yakninya Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman, pada hari ini pertemuan kita yang kedua gitu ya. Seharusnya sudah pertemuan ketiga dan insya Allah minggu depan kita offline 2 pertemuan ya. Dan teman-teman sudah tahu jadwalnya, silakan dicek sendiri. Dan hari ini adalah puasa kita yang ke-6 ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa kooperatif ya teman-teman ya. Jadi tolong setiap pertanyaan yang saya berikan tolong dijawab. Kalau misalnya ada penjelasan yang kurang dipahami, silakan ditanyakan. Dan juga harapan saya ya, keaktifan teman-teman itu tolong ditingkatkan ya. Dan kita sama-sama komitmen ya, nilai yang akan saya berikan adalah nilai yang terbaik buat teman-teman ya. Nilai terbaik itu ya sesuai kontrak adalah nilai B ya. Tetapi kalau misalnya tidak sesuai kriteria, tentu C dan D menjadi alternatif ya. Tetapi saya harapannya tidak ya. Harapan saya teman-teman tidak memperoleh nilai seperti itu. Oke, silakan teman-teman on cam ya. Tolong on cam karena di pertemuan kedua ini masih padat materinya. Ini adalah PPT yang pertama, PPT kedua nanti saya share lagi. Saya belum memasukin materi ini ke Olu ya, nanti saya masukin. Dan teman-teman tolong diperhatikan aja dulu ya. Sabrina standby. Halo Sabrina. Standby, Pak. Oke, baik ya. Sabrina lagi kurang sehat ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada yang aktif nanti tolong ingatkan aja Sabrina ya. Oke, baik teman-teman, ya hari ini kita akan belajar tentang penyajian data ya dan juga distribusi frekuensi ya. Dan ini bagian yang tidak terpisahkan ketika kita berbicara tentang statistika. Baik, sebelum dimulai ya silakan siapa yang mau membacakan ini? Yang mau membacakan dulu sebelum ditunjuk minggu depan. Saya boleh, Pak. Ayo, siapa? Silakan. Saya boleh, Pak. Siapa? Saya, Pak. Siapa Maul? Fadli, Pak. Oh, Fadli. Oke, silakan Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. Artinya juga, Pak. Ya, sampai nilai AIK-nya. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun karang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Nilai AIK-nya berhubungan dengan pengurangan. Oke, baik. Ya, terima kasih. Nah, jadi nilai AIK kita ya kali ini tentang pengurangan teman-teman ya. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 14 ya, sudah terlihat banget bahwasanya selama 1000 tahun kurang 50 tahun ya, itu bagian dari pengurangan ya. Jadi memang matematika itu sudah ada sejak lama ya. Sudah ada tercantum di dalam Al-Qur'an dan sudah sebaiknya pula ya kita belajar dan memahami setiap makna yang akan kita baca dalam Al-Qur'an gitu ya. Jadi kalau saran saya sih kalau setiap selesai membaca Al-Qur'an, baca juga artinya ya. Karena kita tidak semua dari kita yang memahami bacaan Al-Qur'an tersebut gitu. Jadi ketika kita baca,
kita juga paham artinya apa gitu ya. Terutama nih di bulan Ramadan ya, dalam rangka memperbanyak amal ibadah kita. Itu ya teman-teman ya. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas ya? Terdengar, Pak. Oke. Terdengar, Pak. Jelas, Baik. Pak. Nah, teman-teman, yang akan kita pelajari hari ini adalah PPT pertama ya. Di bagian pertama ini mungkin saya percepat ya, karena lebih kepada bagian pengantarnya gitu ya. Jadi kita akan belajar tentang apa itu tabel ya, diagram, histogram, poligon dan kurva. Dan juga kita akan belajar pengertian distribusi frekuensi, bagian-bagian distribusi frekuensi, penyusunan distribusi frekuensi, dan jenis-jenis distribusi frekuensi. Dan bagian distribusi frekuensi nanti ada bagian khusus, dan itu udah masuk kita hitung-hitungannya ya. Oke, baik teman-teman. Bentar. Nah, selanjutnya teman-teman, kita mengenal dulu ya tabel, grafik dan diagram ya. Jadi teman-teman ya, penyajian data itu teman-teman digunakan dalam rangka memberikan gambaran yang baik dan menyeluruh dari objek yang diteliti. Jadi biasanya teman-teman dalam penelitian gitu ya, dalam penelitian itu kita itu kan butuh data ya. Data itu dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk tabel, grafik atau diagram. Dan tujuannya itu sebenarnya supaya memudahkan kita ya dalam menganalisis, sehingga kita mudah mempelajari dan mengambil informasi. Jadi kalau misalnya data itu hanya dideskripsikan dalam bentuk kalimat ya, dalam bentuk paragraf, itu susah kita memahaminya. Namun kalau disajikan dalam bentuk berbagai bentuk gitu ya, itu akan mudah dipahami ya. Kita sebagai audiens, kita sebagai pembaca mudah ya. Contohnya saja ini ya. Contohnya saja ini. Nah, di sini kan kita dapat lihat ya. Kalau dilihat sekilas ini sebenarnya data apa, teman-teman? Kalau dilihat sekilas ini data apa? Tabel, Pak. Data apa? Tabel, bukan? Pernikahan, Pak. Status, Pak. Status seseorang. Ya, bisa jadi data status. Tapi yang paling penting mungkin ini ada clue-nya adalah debitur. Oh, Nah, ada clue-nya debitur. Bisa jadi ini debitur pada sebuah bank. Ya, jadi ini ada data. Dari kolom ini kan kita bisa mudah memahami, ya. Dari sini kita tahu, oh berapa sih jumlah debitur dari bank A misalnya. Usianya berapa? Jenis kelaminnya berapa orang gitu ya. Maksudnya berapa orang jenis kelamin perempuan, laki-laki berapa. Yang sudah menikah atau belum menikah berapa orang. Nah, dari data ini kita bisa tahu. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat tabel. Ya, kalau kita lihat ya, tabel itu kan tentu kalau di Excel kan berisi garis, berisi baris dan kolom gitu ya. Dan itu dia berupa kata-kata ya. Jadi ringkasan sejumlah data informasi berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun secara sistematis. Biasanya berurutan ya ke bawah dalam kolom dan berderet ke samping dalam baris sehingga mudah untuk dipahami. Ya. Nah, tabel ini sebenarnya banyak pula jenis-jenisnya, teman-teman. Ada tabel baris dan kolom gitu ya. Yang pasti terdiri baris dan kolom gitu ya. Ada tabel kontingensi ya. Kalau tabel ini terdiri dari baris dan kolom, hanya pada tabel ini memuat 2 kategori atau lebih. Artinya ada 2 informasi yang dapat kita peroleh. Lalu ada namanya tabel distribusi frekuensi. Jadi adanya pengelompokan data ke dalam kelas-kelas. Nanti kita lihat ya. Nah, ini kita lihat teman-teman. Kalau tabel baris dan kolom itu dia ada ininya lagi, ada breakdown-nya lagi.
Pertama ada istilahnya tabel satu arah. Ya, jadi kalau satu arah itu dia bentuknya sederhana, ya seperti ini. Kalau kita lihat dari sini kan informasi yang kita peroleh tentang apa? Jumlah orang di setiap angkatannya, Pak. Tentang Angkatan. Mahasiswa, Pak. mahasiswa, Pak. Tentang- kampus. tentang angkatan mahasiswa setiap tahun gitu ya. Mungkin angkatan perbankan syariah mungkin gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat gitu. Informasi yang kita peroleh kan cuma satu ya. Ya kan? Cuman satu. Lalu ada istilahnya tabel dua arah. Kalau tabel dua arah ini melibatkan adanya dua karakter ya, dua karakteristik. Dua karakteristik di sini apa, teman-teman? Perbedaan dari Kelamin, Jenis Pak. kelamin, Pak. Oke, betul Sama ya. jumlah orang. Ada jenis kelamin. Kalau tadi kan enggak ya. Informasinya cuma satu. Kalau di sini udah ada dua karakter ya, ada jenis kelamin. Lalu ada yang ketiga adalah tabel tiga arah. Nah, kalau tabel tiga arah ini apa? Melibatkan tiga karakter. Karakter yang diperoleh apa? Kelompok, Pak. Di Sama. kelompok 4. Ada penambahan pengelompokan di bagian fakultas. Fakultas. Ya, bisa jadi fakultasnya FAI, psikolog, FKIP gitu ya. Jadi ada tiga karakter. Informasi yang kita peroleh ada tiga. Jadi kalau di tabel baris dan kolom, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Gitu ya. Ini pasti mudah ya, masih bisa dipahami. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan tabel kontingensi. Ya, kontingensi ya. Jadi kalau tabel ini berbicara tabel frekuensi yang ditentukan oleh dua atau lebih variabel kategori. Ya, jadi variabel baris terdiri dari B kategori untuk variabel pertama. Jadi bagian ini, ya. Biasanya kalau di bagian pertama ini dia bukan dalam bentuk angka, ya. Kalau di sini kan warna rambut, ya. Ini warna rambut kan itu nggak bisa dalam bentuk numerikal kan, ya nggak. Lalu variabel kolom terdiri dari K kategori untuk variabel kedua. Jadi menunjukkan apa namanya, klasifikasi dari sesuatu apa namanya ya, suatu kegiatan misalnya. Kalau ini kan klasifikasi dari suatu pendidikan ya, dimulai dari high school gitu ya, dari college, high school, college, graduate gitu ya. Kalau graduate itu kan orang yang udah selesai wisuda. Kalau college itu di sekolah, high school ini ya kalau di kita itu misalnya dari TK, SD, SMP, SMA, S1 gitu kan. Nah, kalau gitu. Ya, jadi dia mengelompokkan pendidikan dilihat dari warna rambut. Gitu. Ya. Jadi dia itu kalau kontingensi itu yang pasti memadukan antara dua kata berupa kata-kata dan numerikal. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi. Ya, jadi kalau tabel distribusi frekuensi ini yang akan sering teman-teman libatkan di dalam penelitian, ya. Kalau yang di ini, yang ini ya, ini nih biasanya hanya untuk penelitian deskriptif. Ya. Tapi kalau masuk ke distribusi frekuensi dan ke atas-atasnya, itu dilibatkan ke dalam penelitian seperti kita, anak ekonomi, anak perbankan syariah, ya. Karena biasanya kalau di kita itu kan butuh, sebelum data itu diolah kan ada namanya analisis deskriptif. Nah, di analisis deskriptif itu kan kita nanti akan berbicara berapa nilai tertinggi, nilai terendah, berapa standar deviasi, dan itu semua. Ya. Dan ini adanya di tabel distribusi frekuensi. Oke, ini kita lihat tabel distribusi frekuensi, ya. Ini model pertama, ya.
Di sini dapat kita lihat ya, tabel distribusi frekuensi lamanya mahasiswa belajar. Ya. Jadi dalam jam per bulan. Jadi di sini ada durasi ya. Durasi, ada frekuensi. Ya, kalau tabel distribusi frekuensi ini ya, frekuensinya ini. Ya. Jadi ada rentang. Kalau rentangnya 10 sampai 21 jam per bulan, itu ada 4 frekuensi. Bahasa lain dari frekuensi apa, teman-teman? Bahasa lain dari frekuensi apa? Ada yang tahu nggak? Hubungan, Pak. Kesamaan bukan, Pak? Bukan, kurang tepat. Kekerapan, Pak. Bukan. Ukuran jumlah. Kuantitas. Tadi yang bilang jumlah siapa tadi? Saya, Pak. Siapa? Suci, Pak. Nah, jumlah. Frekuensi itu menyatakan jumlah. Ya, jadi ingat ya, frekuensi itu jumlah. Jadi durasi 10 sampai 21 jam per bulan itu ada berapa jumlahnya? Ada 4. Durasi 34 sampai 45 jam per bulan ada berapa jumlahnya? 11. 11. Ya, jadi ini tabel pertama. Nah, ini tabel distribusi frekuensi. Lalu, kalau tabel distribusi frekuensi relatif, ini yang di sebelahnya ini. Jadi, kalau frekuensi relatif itu udah dijadikan persentase, teman-teman. Ya, kalau 4 ini berapa sih frekuensi relatifnya? Oh, ternyata 13,33. Kalau 1, 3,33. Dari rentang 10 sampai 21 dan 70 81 ini kalau dijumlahin jumlahnya 100%. Ya, ini jumlahnya 100%. Oke, kita lanjut dulu. Lalu ada istilahnya tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ya. Dan itu ada 2, teman-teman. Ada 2. Pertama, frekuensi kumulatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi kita perhatikan aja nih dari sini. Kalau misalnya dia mulai dari angka 0, itu kurang dari. Ya, kurang dari. Ya, tapi kalau dia mulai dari lebih dari, artinya dia mulai dari angka tertinggi. Angka tertingginya 30 sampai paling kecil 0. Kalau yang kurang dari kan dari yang paling gede 0 sampai terendah 30. Gitu. Paham ya? Ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan dulu. Lalu ada tabel distribusi kumulatif yang selanjutnya, ya. Jadi ini variasi ya, variasi gabungan antara kurang dari, lebih dari. Jadi nanti kalau di beberapa soal itu dia ada yang kayak gini nih. Kalau versi sederhananya kayak gini, yang sederhananya model ini, ya. Lalu versi agak kompleks kayak gini, kurang dari. Versi yang agak kompleks seperti ini. Jadi dia ada 2, ada yang kurang dari dan ada lebih dari. Ya, jadi ada 2. Lalu kita buat grafiknya, ya, buat grafik. Jadi kalau di dalam apa namanya? Di dalam apa namanya? Kalau di dalam ekonomi makro, mikro, ini nih namanya apa ini? Dalam pelajaran Titik tengah. apa? Nilai tengah, Pak. Titik pertemuan. Titik temu bukan? Equilibrium, Pak. Siapa bilang tadi equilibrium? Siapa Saya, yang bilang Pak. tadi? Kenapa equilibrium? Iya, titik tengah, Pak. Ya, bahasa lainnya titik tengah itu apa? Apa? Ayo. Mean bukan, Pak. Kalau mean itu kan rata-rata ya. Biasanya ini dalam pelajaran apa? Ekonomi makro yang membahas tentang tingkat permintaan dan tingkat penawaran. Ya enggak? Lalu di sisi tengah ini adalah equilibrium atau bahasa lainnya adalah titik keseimbangan, di mana ketika permintaan terjadi dan penawaran yang terjadi itu gimana?
Seimbang. Ya, seimbang gitu ya. Jadi di sini. Tapi kalau di frekuensi kumulatif ya, ini posisi yang seimbangnya terjadi pada angka rentang berapa? 34, 45. 34 sampai 45 gitu ya. Lalu kita lihat lagi grafik dan diagram ya. Di sini bisa teman-teman lihat ya, diagram itu apa ya? Gambaran atau sketsa untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu. Kalau grafik itu lukisan pasang surut suatu keadaan dengan garis atau gambar tentang turun naiknya hasil, statistik dan sebagainya. Ya, ini secara definisi. Kita lihat ya. Nah, grafik dan diagram itu teman-teman ya, penyajian di dalam data statistik dengan grafik itu sebenarnya memberikan kesan menarik dan mudah dipahami maknanya. Betul nggak? Kalau misalnya dalam bentuk grafik dan diagram itu kan dia berwarna ya. Dan kita lihatnya kan enak ya. Lebih cepat dipahami kan dengan warna aja misalnya. Di situ dari diagram. Diagram itu ada empat bagian. Oh ternyata bagian yang warna merah paling menonjol. Kita pasti tahu. Oh ternyata ini gitu. Kadang-kadang kan mata kita itu kan condong kepada yang lebih gede, yang warnanya mencolok gitu kan. Ya enggak? Dengan warna itu kan kita mudah paham. Gitu. Lalu sebagai pelengkap dari penyajian data, tabel frekuensi. Jadi tabel frekuensi tadi wajib ya, tabel ini wajib ya. Nih, tabel ini wajib ya, ini wajib nih tabel. Lalu disajikan kembali dalam bentuk grafik atau diagram. Jadi dia pelengkap. Lalu lebih menarik dibandingkan hanya menguraikan angka-angka. Biasanya kan kalau kita lihat angka doang kan ngantuk ya teman-teman ya. Ya, boring gitu ya. Ya, saya juga boring sih teman-teman ya. Kalau lihat angka doang gitu. Jadi kalau misalnya pakai diagram itu lebih menarik gitu kan. Oke. Nah, ini macam-macam diagram teman-teman ya. Banyak ya jenis diagram itu ya. Dan harapan saya sih teman-teman nanti coba baca buku sumber gitu ya. Dan teman-teman kalau di saya dulu ya, ketika kita belajar statistika ekonomi, itu ada namanya mata kuliah penunjang namanya analisis komputer dalam bisnis. Itu beda sama komputer akuntansi, beda. Jadi kita mengerjakan ini ya, diagram-diagram, bikin Excel, sudah tuh kita buat laporan bukan laporan keuangan sih. Kita buat pengolahan data menggunakan tabel tadi ya, menggunakan ini semua. Ya, tujuannya itu untuk mempermudah pengerjaan skripsi kita. Dan itu sangat efektif, teman-teman. Ya, jadi kadang-kadang kalau misalnya kita udah jago nih ya, jadi teman-teman sebenarnya mengerjakan manual di buku itu nggak perlu lagi sebenarnya. Misal mau cari rata-rata, min, mau cari standar deviasi, itu semuanya di Excel udah bisa, teman-teman. Betul nggak, teman-teman? Ya nggak? Udah bisa semua. Iya, Pak. Mau bikin diagram area, mau bikin diagram titik, lingkaran, semuanya itu udah bisa. Gitu. Cuman tuntutannya adalah di statistika ekonomi itu teman-teman harus ngerjainnya manual. Gitu. Cuman ini saran aja nih, kalau misalnya saya ngasih tugas, ya, saya kasih tugas nih, ada tentang tabel distribusi frekuensi. Teman-teman ngerjain aja tuh di Excel gitu. Nanti jawabannya tinggal disalin, ya. Tinggal disalin di kertas, ya. Oke, kita lihat yang pertama. Nah, ini bentuk histogram, teman-teman. Ya, jadi kalau histogram itu dalam bentuk batang gitu ya. Jadi kalau ini sebenarnya bisa divariasikan ya. Warnanya bisa dibedain ya, teman-teman ya. Kan kalau di Excel itu kan bisa warna merah, kuning, hijau, ya bebas lah ya. Teman-teman silakan bervariasi gitu ya. Lalu ini poligon. Ya, kalau poligon itu teman-teman dia itu kombinasi antara histogram. Yang dimaksud dengan poligon itu yang ini nih. Nih. Yang garisnya ini. Tuh, ini poligon nih. Jadi ada penghubung tiap titiknya. Ya.
Ini poligon. Tuh. Ya. Lalu ada OGIF. Kalau OGIF itu gimana? Nggak ada ya, histogramnya nggak ada. Langsung aja dia garisnya aja. Jadi kita ngelihat dalam bentuk apa? Dalam bentuk adanya lengkungan, adanya garis. Ya. Kalau di sini kan kita bisa lihat nih ya, yang warna hijau ini adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Kalau yang di bawah ini adalah lebih dari. Ya, lebih dari. Lalu ada yang disebut dengan diagram batang, ya, bar chart, ya. Nah, ini bentuknya seperti ini nih. Nih, ya. Kita bisa lihat grafik kasus baru corona per hari, ya, kasus corona. Nah, dari sini kan bisa kita lihat nih, ya. Nah, ini kan sebenarnya kalau dilihat ini kan yang warna kuning ini menyatakan apa? Positif. Yang positif, ya. Kalau dilihat dari sini, apa yang bisa teman-teman baca? Jumlah terkena Naik COVID. turun, Pak. Ya, baik, maksudnya gini. Kenaikannya gimana? Apakah dia cenderung mengalami kenaikan, atau cenderung mengalami penurunan, atau mengalami fluktuatif, naik turun? Fluktuatif, Setiap Pak. hari. Negatif, Pak. Naik turun. Naik Naik turun. turun. Nah, fluktuatif kan. Lalu kita lihat yang meninggal. Nah, kalau yang meninggal ini gimana nih? Tuh. Sama. Sama, Pak. Sama Sama, aja, Pak. Ya, Pak. Lalu kan ada juga yang bagian sembuh, gitu kan? Nah, Sama, Pak. jadi ini mudah dipahami teman-teman, ya. Oke, selanjutnya ada diagram batang, ya. Ini diagram batang, ya. Sebenarnya diagram batang dengan ini histogram itu nama lainnya aja ya. Cuman pembedanya kalau penggunaannya secara internet ya, penggunaan apa? Kalau histogram itu lebih rapat gitu ya. Tapi kalau misalnya dia menggunakan bar chart itu dia pisah-pisah ya. Ya tergantung kita sebenarnya nyamannya mau seperti apa. Apakah mau menggunakan histogram yang lebih dempet gitu ya, atau menggunakan bar chart atau diagram batang yang itu notabene-nya pisah-pisah, ya, itu pilihan. Nah, lalu ini diagram batang lagi, ya, model lain nih, ya, model lain. Lalu ini ada diagram lingkaran. Nah, ini yang saya bilang tadi, ya. Jadi diagram lingkaran ini yang paling mudah dipahami, ya. Bentuknya juga menarik, ya. Ini kalau bentuknya 3G ya, yang bisa apa? Seolah-olah nyata gitu ya. Dan ini digunakan untuk memperlihatkan bagian atau peranan masing-masing sektor yang membentuk suatu keseluruhan. Ya. Ya, sektor apa aja teman-teman? Ya, sektor pendidikan gitu ya. Misal kalau pendidikan itu mulai dari misal pendidikan itu dari apa misalnya? Dari jumlah tingkat pendidikan di masyarakat Jawa Barat misalnya. Tentu kita lihat ya, sebenarnya berapa orang sih jumlah lulusan SD, SMP, SMA, S1, S2, nah itu bisa disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Ini diagram lingkaran juga ya, ini versi kompleks ya. Kalau dilihat dari sini ini menunjukkan apa ini? Data apa ini? Data apa teman-teman? Ada yang bisa nggak? Silakan raise hand dulu. Negara ya, Pak? Iya, betul negara, tapi bukan itu tujuan utamanya. Apa? Tujuannya apa? Kalau dari ini dilihat apa? Top 10 produk bukan, Pak? Penduduk nggak sih, Pak? Ya, kalau ini kan 10 produk yang banyak digunakan ya. Lalu dari 10 produk itu negaranya negara mana aja gitu kan. Nah, ini. Gitu kan. Ini menarik nih ya. Jadi kalau misalnya teman-teman
nanti mengerjakan apa? Laporan magang, laporan KKS, ya mending kayak gini nih, ya, lebih mudah dipahami. Gitu ya. Lalu selanjutnya ada diagram gambar, ya. Kalau ini dalam bentuk gambar, ini pasti ya teman-teman pernah lihat gitu ya. Dan ini dibuat gambar yang menarik sesuai bendanya dan mewakili jumlah tertentu. Biasanya yang familiar itu kita lihat biasanya jumlah jenis kelamin laki-laki dan perempuan di suatu daerah. Biasanya kan digambar aja kan. Dibuat gambarnya satu gambar laki-laki sama gambar perempuan. Kalau dilihat ini kan gambar apa nih? Ini gambar laki-laki kan? Ya, dari gambar aja kan bisa kelihatan. Ini gambar laki-laki. Kalau gambar perempuan mungkin biasanya dipakein rok gitu kan? Iya, Nah, terus ada rambutnya, Pak. ada rambutnya gitu kan. Nah, itu pembedanya biasanya. Dan itu data juga. Dan itu penyajian data juga. Jadi kita mudah paham. Ya. Biasanya kalau kayak gini di koran-koran nih kebanyakan ya. Di koran-koran. Ya, jadi lebih enak dilihat. Lalu ini diagram titik. Nah, diagram titik ini lebih kompleks. Ya. Diagram titik ini biasanya kayak di Badan Pusat Statistik gitu ya. Anak-anak statistik gitu ya, yang betul-betul statistik, daripada dia menggunakan yang model sederhana, jadi dia menggunakan model ini gitu ya. Itu lebih informasinya lebih detail gitu ya. Oke, selanjutnya diagram garis ya. Ya, kalau lihat diagram garis ini saya kayak ngelihat apa ini? Kalau lihat diagram garis kayak ngelihat apa, teman-teman? Detak jantung yang di rumah sakit. Ya, bisa jadi. Apa lagi? Kayak lihat apa? Kayak lihat apa, teman-teman? Lihat pergerakan apa nih? Lempeng bumi. Hah? Oh, ini ya. Gempa ya. Ya, pergerakan gempa bisa gitu ya. BMKG. Ses, BMKG. termometer, Kalau Pak. itu kan anak-anak geografi, anak-anak kesehatan. Kalau di kita melihat apa ini biasanya? Grafik saham, Pak. Ya, lihat grafik saham. Ya. Jadi dengan adanya ini kita bisa lihat grafik saham. Ya, salah satunya ya, walaupun sebenarnya ke dalam keilmuan pasar modal, grafik itu banyak ya. Ada katanya bentuk beruang lah, ada bentuk kucing lah, itu banyak ya. Tapi kalian nggak belajar itu, ya. Dan itu kalau di kita secara umum ya grafik pergerakan saham, ya. Nah, ini dalam bentuk diagram radar, ya. Radar, ya. Radar itu apa ya bahasa ini ya? Kayak misalnya gempa nih, terjadi gempa di Jakarta. Berapa sih radarnya? Berapa sih jarak dari gempa itu ke Bogor gitu? Kekuatannya berapa gitu ya? Itu bisa diukur pakai radar ini. Ya. Oh, ternyata kekuatannya kalau di kita sekian persen gitu ya. Kerasanya orang Bandung kerasanya sekian persen. Jadi itu bisa diukur menggunakan disajikannya gitu ya dalam bentuk diagram radar. Ini diagram batang daun. Nah, kalau diagram batang daun ini mungkin teman-teman kurang familiar ya. Iya, Ya nggak? kurang. Kurang Ya, ya. Kak. Dan ini Ya, jarang kurang. banget ya. Kalau diagram batang daun ini saya juga belum pernah lihat ya. Belum pernah lihat juga ini di mana gitu ya. Nanti coba teman-teman baca di buku sumber atau coba googling, biasanya digunakan buat apa? Ya. Lalu ini ada diagram peta. Nah, ini paling banyak ini. Ini biasanya digunakan oleh siapa, teman-teman? Di buku sejarah, Pak. Buku sejarah. Oke. Apalagi? Biasanya digunakan kalau kita nih butuh data. Saya minggu kemarin pernah bilang kalau kita butuh data, kita harus ngambilnya di situ, kata saya. IDX. Enggak sih? Iya, Pak. Kurang tepat. BPS. Ya, BPS. Oh,
Ya, Badan Pusat Statistik itu kan biasanya ada data jumlah penduduk ya. Selain dia sajikan dalam bentuk tabel, dia juga sajikan dalam bentuk seperti ini. Atau biasanya kalau kalian temukan yang bentuk seperti ini nih, yang familiar di lingkungan kalian, ini adanya di mana nih? Pernah nggak? Pemda ada Pak, kayak gitu Pak. Ah ya, betul, di Pemda. Di kantor kelurahan, biasanya kan Iya ada. banyak. Atau di rumah sakit biasanya juga ada. Ya. Jadi dia dalam bentuk peta gitu. Ya. Lalu ini diagram peta juga ya. Nah, ini kan biasanya kita bisa lihat ya, diagram sebaran kasus COVID-19 di Jawa Barat. Dari sini kan bisa kita lihat semakin banyak titiknya menyatakan dia semakin apa? Semakin banyak titik warna, ini warna apa ini? Ini warna apa ini ya? Biru. Biru, Pak. Semakin banyak warna biru artinya di daerah tersebut apa? ODP. Orang dalam pemantauan. Ya, banyak yang ODP di situ. Kalau warna merahnya semakin sedikit, artinya apa? Sedikit. Yang positifnya sedikit. Nah, gitu ya. Artinya nanti kalau misalnya baca kayak gini, lihat aja kalau titik-titiknya banyak gitu ya. Titik-titiknya banyak gitu ya di suatu daerah gitu ya. Artinya, oh ternyata informasinya seperti ini loh gitu ya. Gitu. Lalu ini diagram peta lagi, kartogram ya, kartogram bahasa lainnya. Ya. Nah, kalau ini jumlah sebaran COVID di Jawa Timur ya. Dia dalam bentuk apa namanya kalau di Gojek itu? Lokasi Pak. Ya, kayak titik-titik lokasi gitu ya. Nah, Iya Pak. nah, ini bisa dibuat juga nih, ya. Saya lupa ya nama softwarenya apa gitu ya. Tapi kalau di Excel nggak bisa. Tapi ini ada softwarenya nih, ya. Lalu ini dalam bentuk diagram area. Nih, ini biasanya familiar dalam siapa? Anak apa biasanya? Anak geografi biasanya. Geografi. Biasanya area ini memperlihatkan area apa gitu. Contohnya apa? Ada yang bisa ngasih contoh nggak kalau di geografi nih? Pegunungan, Pak. Oke, pegunungan misalnya. Gimana pegunungan itu gimana? Saya kurang paham nih. Coba. Gimana? Arus Idul Fikri. Gunung maksudnya gunung itu gimana? Kan kalau di sini kan ada perbedaannya nih. Nih, ini Cina, Eropa, North Amerika, Afrika. Nah, ini maksudnya gunungnya gimana nih? Berdasarkan apanya? Mungkin bisa berdasarkan tinggi rendahnya, Pak. Bukan volume data gitu Pak. Gimana? Coba Arus Idul dulu. Tadi tinggi rendahnya, maksudnya tinggi rendahnya apa ini? Tinggi rendahnya gunung? Maksudnya misalnya rata-rata gunung di tinggi 2000 mdpl itu gunung apa aja gitu, Pak. Oke. Baik. Kamu tahu gunung ada di daerah mana aja? Di Jawa Barat misalnya. Di Jawa Barat coba kamu gambarkan. Kira-kira gunung tertinggi di Jawa Barat apa? Terus saya nggak tahu, Pak. Kalau gunung tertinggi di Jawa Barat. Itu Fadli Cikuray. Anggap ini aja deh. Maksudnya ngarang-ngarang aja Cikuray misalnya, apa lagi? Ciremai Pak. Ciremai, apa lagi? Gede, Pak. Apa? Gede. Saya juga nggak tahu. Anggap aja 3 ya. Jadi kita buat nih ya. Kita buat diagram pegunungan di Jawa Barat. Jadi kita bikin aja Gunung Ciremai mungkin warna hijau ya. Lalu gunung apa tadi? Cikuray warna biru. Lalu gunung gede tadi warna coklat. Nah, itu menunjukkan kepada tingginya di sini nih nanti dibuat. Gitu. Paham ya? Atau gini juga bisa, teman-teman. Kita mengukur kedalaman tanah. Kalau biasanya kan di geografi itu ada kan dari paling atas tanah humus, lalu nanti ada tanah liat, nanti ada tanah apa lagi.
Jadi setiap kedalaman-kedalaman itu kita bisa tahu, oh ini tanahnya di daerah bersangkutan tanah apa aja gitu. Gitu. Paham ya? Oke. Nih, model dari word cloud. Nah, kalau kayak gini pernah lihat nggak? Nah, Pak. Apa informasi yang kalian peroleh kalau kayak gini nih? Kalau kayak gini. Seputar Islam, Pak. Oke, maksudnya biasanya kalau ini nih menunjukkan apa? Yang paling Met- banyak Visualisasi metadata teks nggak sih, kata Pak? kunci di suatu web, di ya. situs Jadi web gitu, Pak. Visualisasi teks, Pak. yang paling banyak dibahas misalnya. Biasanya kalau misalnya teman-teman ikut kegiatan seminar, silakan isi menti.com. Menurut kalian apa itu belajar misalkan? Kalian pada jawab tuh. Pada jawab. Nanti disajikan dalam bentuk ini. Nah, jawaban yang paling banyak itu biasanya ukurannya apa? Biasanya Lebih besar. Lebih Lebih besar. lebih besar. Artinya itu yang paling banyak dijawab. Nah, seperti ini nih. Di sini kan bisa dilihat yang paling gede itu umat, Islam, Allah ya. Saya nggak tahu nih dia bahas apa ini. Nah, gitu kan? Nah, itu digedein gitu. Artinya itu yang paling banyak jawabannya. Dia mewakili dari jawaban yang paling banyak, ya. Oke, sampai di sini mau tanya dulu, silakan. Ayo, silakan teman-teman. Ayo, bertanya dulu sebelum kita masuk bagian selanjutnya. Bapak izin nanya deh. Oke, Zahra Aryani gimana? Saya mau nanya yang tabel frekuensi, Pak. Tadi kan buat mendata jumlah waktu belajar mahasiswa kan. Nah, selain itu tuh ada gak buat apa lagi gitu Pak data? Makasih. Oke. Ada yang bisa saya lempar dulu nih. Kalau tadi kan kebanyakan data jumlah mahasiswa gitu ya. Kira-kira kita menggunakan tabel itu untuk data apa aja? Ada yang bisa jawab dulu nggak? Saya kasih kesempatan nih. Yuk. Ayo. Kalau tadi kan dalam bentuk itu, apakah hanya sebatas itu, Pak? Gitu. Apakah kita nggak bisa ngerjain lain gitu? Ayo. Ini Hasbi, Intan, Nabila, off cam. Bisa, Pak. Kan itu kan cuma dari contoh datanya doang. Kalau yang lain kan, kalau misalkan contohnya buat ngitung tinggi badan juga kan bisa. Itu kan buat example-nya doang dari contoh itu. Tergantung soal sih, Pak. Oke. Tadi masalah tinggi badan. Ya, biasanya data-data di rumah sakit biasanya ya. Ya, tinggi badan, berat badan. Apalagi? Iya, Pak. Kayak gitu kan tergantung dari soal yang dikasih. Ya. Kalau di perbankan syariah biasanya contohnya apa? Data apa Banyak. biasanya? Dari Nasabah, Pak. Nasabah, dari yang nabung banyak, enggaknya gitu. Selain itu deh, selain itu. Tadi kan udah tuh data nasabah suatu daerah berapa sih jumlahnya gitu. Laki-lakinya berapa, perempuannya berapa gitu kan. Minat masyarakat berapa persen? Itu kan bisa, Pak. Bisa. Yang lain deh, yang lain. Kita kasih kesempatan yang lain. Kalau di perbankan syariah apa kira-kira? Jumlah banyak sedikitnya bank syariah di suatu kota. Oke, bisa ya. Jadi kita mengetahui ya data di Jawa Barat itu berapa sih jumlah bank syariah gitu ya. Nanti dibandingkan dengan bank konvensional gitu ya. Yang lebih terkait dengan mata kuliah kita apa biasanya? Minat dan bakat. Minat bakat gimana?
Iya kan Pak, apa sih, maaf Pak soalnya. Ayo, ada nggak yang kita pelajari deh? Kita ambil dari Risiko, Pak. ini apa? Risiko yang terjadi di bank, Pak. Risiko yang terjadi di bank. Itu seperti apa itu? Itu data konkretnya gimana itu? Numerikalnya gimana itu? Kalau misalnya tadi Fadli bilang tuh Pak, yang kata apa? Risiko. Kok misal kayak itu resiko bank ke Indonesia gitu loh Pak. Tapi Iya, kayak risiko bank dari bank A sampai bank ini tuh resikonya berapa? Misal bank BCA, misal resiko dari kredit macetnya sebesar 5% dan bank B kan itu bisa dikualifikasi dengan data, dengan grafik juga kan tinggi rendahnya. Oke, ya, bisa ya. Atau contoh lainnya ini teman-teman. Berapa sih jumlah atau data yang ini pembiayaan, jumlah pembiayaan yang terjadi di suatu daerah gitu ya. Jumlah pembiayaan ya. Berapa jumlahnya? Itu bisa. Itu kan jelas ya berupa angka ya. Tapi kalau yang data kayak Fadli tadi ya, kayak ini Wening sampaikan tadi, itu kan perlu di ini dulu. Halo tes teman-teman, tadi suara saya hilang ya? Iya, Pak, hilang Pak. Oke, tadi sampai mana tadi? Penjumlahan, Tadi Pak. pembiayaan. Ah ya, biasanya pembiayaan gitu ya. Kalau data pembiayaan kan lebih jelas ya. Ya, berapa jumlahnya ya yang minjam duit di bank syariah gitu ya. Berapa jumlah pinjamannya? Jenis kelaminnya apa aja? Di daerah mana aja? Nah, seperti itu. Ya, banyak ya teman-teman ya. Banyak. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada lagi? Oke, kalau nggak Mungkin ada. kalau nggak ada, langsung next aja Pak. Oke, baik. Oke. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut distribusi frekuensi. Ya. Ini masih standby ya. Matanya belum ngantuk ya. Halo teman-teman, masih standby kan? udah ngantuk. Masih Baru Pak. bangun Pak, jadi Ngantuk, masih Pak, tapi standby. Pak, ngantuk. Ya. Ini standby dulu ya. Nah, selanjutnya ada istilahnya distribusi frekuensi. Tadi kan kita udah bahas ya teman-teman ya. Tadi sekilas sudah kita bahas. Nah, sekarang ini penjelasan yang detailnya. Ya. Nah, ini yang bagian-bagian yang akan kita bahas ya. Kita akan memahami distribusi frekuensi, jenis-jenis distribusi frekuensi, istilah-istilah pentingnya gitu ya, lalu menyusun distribusi frekuensi. Jadi teman-teman, distribusi frekuensi itu ya, kalau secara definisi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kelompok. Ya, jadi dalam bentuk kelompok atau kelas dan kemudian dihitung banyaknya data yang masuk ke dalam tiap kelas. Ya. Nah, kapan digunakan distribusi frekuensi ini? Biasanya distribusi frekuensi ini digunakan pada penelitian-penelitian dengan ukuran populasi yang besar yang memberikan data yang banyak sekali. Untuk meringkas penyajiannya atau data kuantitatif disusun dalam sebuah tabel distribusi frekuensi. Jadi teman-teman, kalau kita punya data 10, mungkin dengan cara yang bikin tabel biasa, itu udah jadi. Tapi kalau data kita itu ribuan, ya ratusan, itu nggak bisa kita buat distribusi, kita nggak bisa buat dalam bentuk yang tradisional. Tentu kita perlu mengelompokkan data itu. Ya, perlu kita kelompokkan sesuai rentangnya. Ya, jadi akan dibuat rentang. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa? Nah, ini kita lihat.
Ini data lamanya mahasiswa belajar. Ya. Kalau dilihat di sini jumlah mahasiswanya ada berapa? Ada 30. dari 30 orang mahasiswa ini, dia belajar statistikanya beda-beda, teman-teman. Ternyata dari rentang 10 sampai 21 itu ada 4 orang yang belajar. Dari rentang 46 sampai 57 jam per bulan itu ada 7 orang. Yang paling gede ini ada 70 sampai 81 jam per bulan itu hanya ada 2 orang, ya. Nah, yang dapat kita ambil apa, teman-teman? Dari data ini, ya. Dari data ini dapat kita ambil kelebihan bahwasanya kumpulan data lebih mudah dipahami karena mendapatkan gambaran secara menyeluruh dengan lebih cepat. Bayangin teman-teman, kalau misalnya kita buat tabel, kita buat secara tradisional 10 sampai 81 itu kan panjang banget ya. Kebayang nggak? Panjang banget kan? Bayang, Pak. Ya, panjang banget. Dan tentu itu melelahkan. Ya. Jadi dengan adanya pengelompokan itu lebih mudah. Kekurangannya apa? Ya, di balik kelebihan biasanya kan ada kekurangan, teman-teman. Kekurangannya apa? Detail data hilang sehingga ada sebagian informasi penting tidak dapat diungkap. Ya, jadi dengan adanya rentang seperti ini sih sebenarnya kita nggak bisa melihat detailnya gitu ya. Dari rentang 10 sampai 21 sebenarnya ya mungkin nggak semua yang kena itu misal 15 gitu. 15, 16 itu nggak ada mahasiswa yang belajar di situ. Ya, jadi dia nggak bisa menjelaskan secara detail gitu. Jadi itu kelemahannya. Sampai di sini paham dulu nggak? Paham ya? Lalu ada jenis-jenis distribusi frekuensi, ya. Nah, ini yang tadi juga nih, udah saya jelaskan tadi ya. Ini distribusi frekuensi ya, yang model biasa. Nah, kalau distribusi frekuensi relatif itu dilihat dari tabel ini. Sorry, ini salah panahnya. Dari ini nih. Ya. Ada persentasenya. Lalu kalau distribusi frekuensi kumulatif ini ya, seperti yang saya jelaskan tadi, mulainya dari angka yang paling rendah. Lalu ada distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Itu dimulai dari angka tertinggi. Ya. Nah, ini ada beberapa istilah ya, ada beberapa istilah penting yang harus ada di dalam distribusi frekuensi. Dan ini sangat dibutuhkan ketika teman-teman mengerjakan tugas yang diberikan. Ya, saya lupa nanti pertemuan berapa. Dan itu kita memahami ini semua. Ya, pertama kita memahami kelas interval. Ya, kita ngambil contoh yang tadi. Ini data lamanya mahasiswa belajar. Ya, lalu teman-teman, ya, kelas interval itu apa? Kelas interval itu adalah hasil pengukuran variabel kuantitatif kontinu X yang dikelompokkan menjadi beberapa kelas. Yang ini, ya. Kalau dilihat dari sini ada berapa kelas, teman-teman? 6, Pak. 6, Pak. Ada 6, ya, ada 6 kelas. Nah, contoh ya. Kita ambil 10 sampai 21, 22 sampai 23 dan seterusnya adalah kelas interval. Jadi terdapat 6 buah kelas interval. Ya, paham ya? Sampai sini paham ya? Paham. Itu disebut dengan kelas interval ini. Ya. Lalu ada istilahnya ujung kelas, masih data yang tadi. Ya, ujung kelas itu apa? Ujung kelas interval itu apa? Nilai minimum dan maksimum untuk suatu kelas interval tertentu. Kalau nama lainnya, nilai minimum itu adalah ujung bawah.
kalau nilai maksimum itu ujung atas. Ya. Contoh kelas interval 22 sama 33, ya 22 sampai 33. Kira-kira menurut teman-teman ujung bawah dan ujung atasnya yang mana ini? 22 ujung bawah, 33 ujung atas. Iya. Gitu. Ya enggak? Betul. Ya kan? Nah, saya mau nanya nih. Ya, saya mau nanya ke Muhammad Alkaf Maulana. Ya, Alkaf, ya. Kalau 58 sampai 69, ujung bawah dan ujung atasnya mana? Ujung bawahnya 58, ujung atasnya 69, Pak. Ya. Oke. Nih, siapa lagi? Hasbi. Halo Hasbi, ini Hasbi ketiduran nih kayak. Ini loading mulu si Hasbi kayak ini. Itu Hasbi kelas sebelah kayaknya Pak. Soalnya di kelas. Tapi kenapa masuk di sini dia? Mungkin yang kata tadi pagi kan itu kan digabung terus baru mau keluar. Sedangkan juga kelas sebelah Pak Rahmat lagi ada Zoom. Udah saya kasih tahu tadi. Nah ini nih, Arosyudul Fikri. Kalau 7081 yang mana nilai minimum dan maksimumnya? Halo Fikri? Ya Pak. Yang mana? Nilai minimumnya 70, nilai maksimumnya 81 Pak. Ya, gitu ya. Paham ya. Oke, selanjutnya ada batas kelas interval. Nah, kalau batas kelas interval itu adalah nilai ujung kelas interval yang sudah diberikan nilai koreksi sesuai presisi pengukuran yang dilakukan. Ya, bahasanya berat banget ya. Nah, ada istilah variabel kuantitatif kontinu, itu bahasa lainnya adalah terdapat ujung kelas dan batas kelas. Ada variabel kuantitatif diskret, ya, itu sama dengan ujung kelas sama dengan batas kelas. Nah, ini ada rumusnya ya. Kalau kita mau cari batas bawah kelas, ya, itu ujung bawah ya dikurang 1/2 SPT. Nah, kalau batas atas kelas, ujung atas ditambah 1/2 SPT. SPT itu apa? Satuan pengukuran terkecil. Ya, kita lihat contohnya. Ya, kita ambil 22 sampai 33. Ya, karena pengukurannya menggunakan angka satuan, maka SPT-nya juga 1, ya. Nih. Jadi 22 ya dimasukin rumus ini. 22 dikurang 1/2 dikali 1 ya, dapatlah 21,5. Ya. Jadi batas kelas intervalnya 21,5. Ya. Lalu batas atas kelasnya ini 33. 33 ditambah 1/2 dikali 1 sama dengan 33,5. Sampai di sini paham teman-teman? Bapak, satunya dari mana Pak? Satunya itu kan memang SPT-nya kan 1. Ya. Jadi satuan pengukuran terkecilnya ya. Ini yang paling kecil kan angkanya 1 distribusinya. Oh, di frekuensinya yang paling kecil itu 1. Tapi kalau misalnya di sini ada ini berapa ya misalnya? Ini 5. Kira-kira Alwi milih berapa, Wi? Untuk SPT-nya. Kalau ini misalnya 5 nih ya, 58 sampai 69 nih 5. Lalu Alwi mau membuat SPT-nya berapa? 5. Hah? 2, Pak. Dia kan satuan pengukuran terkecilnya yang mana? 2, angka 2. 2 dong, ya kan? 2. Nah, Bapak, kalau berarti misalnya SPT dapatnya dari frekuensi, Pak. iya. Jadi ngambilnya dari frekuensi. Tapi kalau misalnya ini ada 5, ada 10, 5 ini 5, ini 10, kira-kira Fikri untuk SPT-nya kamu ambil berapa, Fikri? 5, Pak. Yakin 5? Emang satuan pengukuran terkecilnya 5?
Karena tadi ngomong yang terkecil kan, Pak. Ini 5, ini 10. Kalau misalnya ini 5, 10. Dari data ini, kamu ambil SPT-nya yang mana? Berapa, teman-teman? 4, Pak. Oh, 4, 4, karena dia yang paling kecil. Ya. Lalu nanti baru bisa masukin rumus. Paham ya sampai di sini ya? Paham, Pak. Oke, lanjut. Ini ada panjang kelas interval, ya. Jadi kalau panjang kelas interval itu banyaknya bilangan yang termuat dalam satu kelas interval. Ya. Itu apa pula itu, ya. Panjang interval itu ujung bawah kelas yang lebih tinggi dikurang ujung bawah kelas lebih rendah. Ini 22 ke 33. 22 ke 33 itu berapa rentangnya? 11, Pak. 11. 11. 11. 11, Pak. Jangan dikurang. Terus Jangan diapain? dikurang. Hitungnya dari 22. Rentang, bukan pengurang ya. Jangan dikurangin 33 ke 22 kan jadi 11 ya. Tapi kamu ngitungnya dari 33 gitu ya. 33 ke 22 gitu kan jadi 12. Ya kan? Jadi dapatnya 12. Nah, panjang kelas intervalnya itu ya. Jadi sama nih ya. 34 ke 22 itu sama 12. 22 ke 33 itu sama. 46 ke 34 berapa? 11. 46 ke 34 12 12 juga, Pak. 70 ke 58 12 12 juga. Jadi kalau dilihat ini pengelompokannya sama semua, baik yang dari baris maupun kolom. Ya, paham ya? Ada yang mau ditanya dulu nggak? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan aja nih. Soalnya banyak nih. Lalu ada yang disebut dengan nilai tengah. Ya. Nih, kalau nilai tengah itu biasanya bahasa lainnya apa? Mean ya. Min. Ya, mean ya. Letaknya di tengah-tengah ya, rentang antara 10 sampai 21 gitu ya. Nilai tengah itu rumusnya 1/2 ujung atas tambah ujung bawah. Ya, contoh 22 sampai 33. Nah, nilai tengahnya adalah 27,5. Oke. Coba siapa namanya? Aryo. Dengar suara Aryo nih. Halo Aryo. Iya, Pak. Nah, kalau misalnya 58 sampai 69, nilai tengahnya berapa, Aryo? 69 ditambah 58 bagi 2, Pak. Berapa itu? Kalau pakai rumus ini? 63,5. Berapa? 63,5. 63,5. Yang lain sama atau beda nih? Sama, Pak. Sama, Pak. Aryo udah jawab gitu pasti benar. Kenapa? Kalau Aryo udah jawab gitu udah benar, Pak. Nggak dicari dulu dong. Gimana yang lain? Udah benar atau salah? Benar, Pak. Udah bener, Pak. Baik, coba Fadli 70 sampai 81 nilai tengahnya berapa, Fadli? Makanya saya minta kalau misalnya kayak gini nih pakai kalkulator. Jadi ya kalau misalnya bisa ngitungnya cepatnya bagus lah. Berapa? Kalau 70 dengan 81. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah tambah dulu 70 tambah 81. 75,5, Pak. Berapa? 75,5. 75,5. Benar atau salah, teman-teman? Benar, Pak. Oke, paham ya? Ini yakin nih, Fadli cari nih. Oke, paham ya? Pak. Baik. Nah, selanjutnya nih, kita cari frekuensi. Ya. Frekuensi itu ini nih, ya. Dia itu menyatakan banyaknya data yang terdapat dalam suatu kelas atau dalam suatu interval. Ya. Jadi di sini kan dapat kita lihat
ya, 22 sampai 33 itu oh ternyata ada 5. Frekuensi totalnya dari seluruh data 30. Nah, jadi frekuensi total itu didistribusikan kepada kelas-kelas interval. Dan tentu ini udah jumlahnya udah sesuai nih ya. Pasti jumlahnya 30. Nah, lalu frekuensi ini teman-teman ya ada yang disebut dengan frekuensi relatif ya. Itu rumusnya F ya. F itu frekuensi dalam persen sama dengan frekuensi kelas interval dibagi frekuensi total dikali 100. Ya, jadi kita pengen mencari frekuensi ini kalau dijadikan dalam persentase berapa. Jadi dicarilah 5/30 dikali 100. Dapatlah 15,667%. Jadi frekuensi relatifnya adalah 15,667%. Oke, saya pengen nanya ke Nabila. Nabila, kalau rentang 46 sampai 57, frekuensinya 7 kan? Kalau frekuensi relatifnya berapa Nabila? 7/30 kali 100%, Pak. Berapa? Coba cari di kalkulator berapa? Berapa dapatnya? Dapatnya 0,23. Jadi 23. Itu kan dalam bentuk desimal ya. Jadikan persen berapa jadinya? 23%, kan? 3% ya. Nanti coba dicek masing-masing ya. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Jadi biasanya kalau dia tuh ada 3 tabel ya. Ada durasi, ada frekuensi, ada tabel frekuensi relatif ya. Itu biasanya nanti secara total di bawahnya itu 100%. Ya. Oke, selanjutnya ada yang disebut kelas tertutup, teman-teman. Ya, kelas tertutup, ada pula kelas tertutup ya. Jadi tadi ada kelas terbuka, kelas tertutup ya. Ternyata nggak kita aja pakai kelas. Ya, bilangan juga pakai kelas, teman-teman. Nah, kelas tertutup itu apa? Ya, jika suatu kelas interval mempunyai ujung bawah dan ujung atas. Ya. Kelas terbuka itu apa? Jika suatu kelas interval hanya mempunyai ujung bawah atau ujung atas. Salah satunya aja. Kalau yang tadi kan 2. Dia punya ujung bawah, punya ujung atas. Tapi kalau terbuka salah satunya. Ya. Kelas terbuka di bawah hanya mempunyai ujung atas. Sementara kelas terbuka di atas hanya mempunyai ujung bawah. Ya. Ini ya bisa kita lihat. Ya. Kalau misalnya di bawah 21 ya, itu disebut dengan kelas terbuka di bawah. Kelas terbuka di bawah. Ya, karena dia salah satu, teman-teman. Dia kan nggak punya ujung ya. Dia kan nggak punya ujung bawah atau ini ujung atas. Kalau ini kan ujung apa ini? Cuman ujung bawah doang kan? Ujung atasnya ada nggak? Nggak ada kan? Gitu. Lalu kalau kelas terbuka ya, kalau kelas terbuka atas ya, itu dia hanya punya ujung apa? Kelas terbuka atas. Dia punya ujung atas doang. Gitu. Tapi kalau misalnya 34 sampai 45 itu disebut apa nih, teman-teman? 34 sampai 45. Itu kelas tertutup. Karena dia punya ujung atas ujung bawah, Pak. Ya, ujung atas ujung bawahnya berapa? 34 ujung bawah, 45 ujung atas, Pak. Ya, gitu ya. Paham ya? Oke, selanjutnya kita menyusun ya distribusi frekuensi ya. Waktu kita masih ada 20 menit lagi ya. Nah, ini ada menyusun distribusi frekuensi ya, teman-teman ya. Jadi salah satu menyusun distribusi frekuensi itu
kita bisa menggunakan aturan dari Sturges. Ya. Rumus dari aturan Sturges itu teman-teman, K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Ya. Makanya saya minta teman-teman punya kalkulator saintifik ya. Karena kalau kalkulator jualan itu nggak ada punya lognya ya. Ya, lognya nggak ada. Nah, K itu apa? Banyaknya kelas yang ingin dibentuk. N itu banyaknya data. Nah, nih proses yang perlu teman-teman lakukan apa? Pertama, teman-teman menentukan rentang atau disingkat dengan R. Ya, jadi nanti kalau ada contoh, kita mulainya dari ini aja sih. Apa singkatannya aja? R. Kita nggak perlu bikin panjang-panjang R rentang. Nah, teman-teman udah tahu R itu apa rentang. Rentang itu apa? Rentang itu cara mencarinya X max dikurang X min. Ya, X max dikurang X min. Setelah dapat ini, kita tentukan banyaknya kelas interval. Ya, yang pengelompokan tadi, teman-teman. Setelah itu, kita tentukan panjang kelas interval. Panjang kelas interval itu disingkat dengan C. Ya, disingkat dengan C. Nah, di C itu rumusnya R dibagi K. Ya, R itu apa tadi? R itu Rentang. Rentang, Pak. Rentang. Kalau misalnya kita mencari langkah 3, R-nya belum dihitung, bisa nggak? Enggak. Nggak bisa. Nggak bisa kan? Nah, kalau kita mau cari C, step kedua nggak kita cari, bisa nggak? Cari step ketiga? Nggak bisa. Jadi kita cari dulu. C sama dengan R dibagi K. Lalu tentukan ujung bawah kelas interval pertama beserta kelas-kelas interval selanjutnya. Ya, dikembalikan kepada prosedur yang tadi. Ya, dikembalikan kepada prosedur yang pertama. Lalu baru nih kita menghitung frekuensi setiap kelas interval. Masuk kita rumus ini. Ya, masuk rumus ini. Sampai di sini paham dulu nggak? Sebelum masuk contoh. Paham atau enggak, teman-teman? Insya Allah paham, Pak. Oke. Ada yang mau tanya? Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya, teman-teman? Silakan. Tugas ini masih akan ada, tapi nanti saya gabung di tugas pertama ya. Nanti kita lihat ya. Oke, teman-teman, kita masuk contoh ya. Ini contoh ya. Diketahui nilai ujian statistika non-parametrik yang diikuti oleh 80 mahasiswa. Diperoleh datanya sebagai berikut. Jadi ada data nih. Ya, nilai ujiannya nih, ya. Udah dapat nih nilai ujiannya. Ini sebanyak 80 mahasiswa. Jadi diminta buatlah distribusi frekuensi. Jadi kita diminta membuat distribusi frekuensi. Sebelum kita memulai, saya minta teman-teman coba cari nilai terendah berapa di sini. 38, Pak. 35, Pak. 5, Pak. Ayo coba lihat lagi 35, 38 yang mana benar nih? 35, Pak. 35 paling rendah. Sepakat. Oke, nilai paling tinggi berapa? 99. 99. 99. Oke, kita pegang dulu ya. Oke, langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah tentukan rentang dulu. R data. Kita buat dulu R data. R data tadi kan rumusnya R sama dengan X max kurang X min. Atau data tertinggi dikurang data terendah. Oke, ada yang bisa nggak? Dari yang 64, bisa tadi. Pak. Hah? 64.
R sama dengan 64. R sama Berat. dengan R data sama dengan 99 dikurang dikurangi 35, 35. Pak. Pak. Ya, berapa dapatnya? 64. Dapatnya berapa? 64. Oke, kita lihat benar atau salah tuh. 64. Oke, paham ya sampai sini ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, lanjut. Kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua itu kita menentukan banyaknya kelas interval. Rumusnya tadi kan K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Oke, ada yang bisa nggak? Jangan nyerbu-nyerbu aja nih. Yo, ada yang bisa nggak? 6,96. 6,96, Pak. 6? 6,96. Oke, kita lihat 6,96. Kamu tadi masuknya dari mana dulu? Kan 3,3 log N-nya kan 64. Iya nggak sih? N-nya berapa? N-nya berapa? Ayo, mau diralat dulu, Bentar, Pak. Bapak kalau banyaknya data itu berarti semua nilai-nilai ini ya kita hitung ada berapa banyak datanya gitu. Sebenarnya Alwi kamu nggak usah ngitung lagi. Sebenarnya kan udah ada Itu clue-nya. diikuti oleh 80. Iya ya. Kan clue-nya udah Iya, ada. Ya kan? Oke, dapat berapa? 7,28. Kalian pakai kalkulator saintifik nggak? Ada log-nya nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Berapa tadi? 7,28. Oke, 7,2802. Jadi dibulatkan aja. Jadi tuh 7,3. ya, dibulatkan aja 7. 7. Ya, karena dia belum masuk ke 3 ya. Kalau misalnya 7,3 ya nggak apa-apa 8 gitu ya. Kan ini baru 7. Ya. Oke. Sampai 1 dan 2 ini paham dulu nggak nih? Paham ya? Paham. Kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga itu kita menentukan panjang kelas interval ya. Rumusnya sama dengan C sama dengan R bagi K. Oke. Udah dicari semua tadi itu kan ya. R-nya berapa, K-nya udah dapat. Berapa? 9. Maul berapa Maul? Maul. Nah, suaranya Maul. Saya Pak, Berapa Maul? kayaknya kan tadi AR-nya ke 64 dibagi sama 7 ya. Kalau Pak. Kayaknya ini yang Pak, 9,14. 9,14. Oke, kita lihat. Ya. 9,2 ya. Ya sama lah ya. Beda-beda dikit ya. Lalu dibulatkan menjadi 10. 10 ini jadi apa teman-teman nanti? Bapak, bukannya 9,2 tetap 9,2 nggak bisa dibulatin. Kan dia duanya nggak lebih dari 5, Pak. Ya, ini maksudnya kita itu kan kalau misalnya kita jadikan 9, nanti panjang intervalnya itu nggak mencukupi gitu. Jadi kita kira-kira aja gitu. Maksudnya kalau misalnya jadi 9, nanti ada yang tersisa dari ini, warning ya. Jadi kita kira-kira bisa masuk 9 nggak? Bisa masuk 9 bisa masuk 9 nggak? Atau bisa masuk 10? Oh, ternyata yang tepat itu masuk 10. Gitu. Ya. Ya, jadi dibulatkan ke atas menjadi 10. Kalau yang tadi itu kan bulatnya kan 9 berapa tadi tuh? Itu kan jadi 7 gitu ya. Karena dia bukan membahas masalah panjang intervalnya itu. Kalau ini kan kita membahas tentang panjangnya interval. Nggak mungkin kan kita masukin kurang gitu. Kalau bisa ya lebih aja nggak apa-apa gitu kan. Biar semua datanya kepake gitu. Gitu, Wening. Paham nggak? Oke, Pak, makasih. Maaf ya, Pak. Kenapa maaf? Nggak apa-apa, santai. Bapak, saya mau nanya. Nah, gimana? Berarti kalau misalkan yang langkah ketiga ini, semua pembulatannya langsung di ke atas aja gitu, Pak? Ya, ke atas.
Ya, saya ingat dulu dosen statistika saya bilang juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia kayak gini, bulatkan aja dia ke atas. Ya. Bulatkan ke atas, ya. Ini nih khusus untuk mencari panjang kelas interval, ya. Gitu ya. Kita lanjut. Iya, Pak Baikdi. Oke. Ya. Lanjut, Pak. Nah, selanjutnya dari langkah ketiga, kita lanjutkan ke langkah keempat. Itu kita tentukan ujung bawah kelas interval pertama dan seterusnya. Ya. Jadi ini kelas interval, ya. Udah kita buat nih, udah kita sediakan kelas intervalnya. Ya. Kita buat kayak gini tabel, ya. Lalu kita buat ujung bawahnya berapa? Ujung atasnya berapa? Oke, ujung bawah kelas interval pertama berapa? Ya. Nah, aturannya apa? Kita lihat data terkecil dulu. Tadi data terkecil berapa sih? 35. 35, Pak. Ya. Lalu data yang lebih kecil dari data terkecil, ya, namun selisihnya harus lebih kecil dari panjang kelas interval yang telah ditentukan. Ya, bentar. Oke. Nah, tadi kan 35 ya, yang paling rendah nilai. Iya. Nah, jadi kita buat kayak gini teman-teman. Ya. Tadi itu kan rentang kelas intervalnya ada 10. 10. Nah, jadi dibuat seperti ini. Rentang pertamanya itu 35. Jadi dia awal mulanya ya, awal mulainya kita buat. Nah, di bagian kedua itu 35 tambah 10 itu 45. 45 di bagian kedua itu menjadi rentang ketiga. Ya, jadi ditambahkan 45 tambah 10 jadi 55. 55 menjadi rentang keempat tambah 10 dapat 65. 65 menjadi rentang kelima sampai seterusnya. Jadi didapatkan itu 95. Ya. Lalu kita buat seperti ini. Ya. Lalu sisanya gimana Pak yang tadi gitu ya. Kita lihat nanti ya. Nah, ini kita buat, ini kita salin tadi ya, 35 ya, kita salin ke sini. Nah, lalu kita cari lagi ujung atas kelas interval. Kalau tadi kan ujung kelas pertama baru. Nah, ujung kelas interval pertama itu kan dimulai dari 44. Gitu ya. Jadi sebelum dari 45 itu 44 gitu ya. Nah, ditambahkan aja. Ya, sama kayak tadi. Dan ini jadi masukkan ke sini, ya. Jadi ujung apa nih? Ujung atas, ya. Ini ujung atas, ujung bawah, ya. Nah, jadi disalin, ya. Jadi dari ujung bawah ke ujung atas itu disalin ke sini. Nah, ketika kita mencari frekuensi, itu caranya seperti apa? Cara mencari frekuensi dari rentang 34 sampai 44, ini kan nilai ya. Ini nilai ya. Ya kan? Nilai dari 34 sampai 44 itu. Tentu kita harus disalin kan. Berapa sih jumlah ininya? Berapa sih jumlah orangnya gitu yang dapat nilai dari 33 sampai 44? Gimana caranya kira-kira teman-teman? Halo teman-teman, gimana caranya? Gimana Bapak, caranya? 35 sampai 44 ditambah dibagi 2 enggak gitu gak, Pak? Ya enggak gitu. Caranya tentu teman-teman teli satu-satu. 35 sampai 44 itu teman-teman cek dari soal tadi. Dari 35 sampai 44 ada berapa orang sih yang dapat? Dari 45 sampai 55 ada berapa orang sih yang dapat? Dari 95 sampai 104, ya 104 kan nggak ada ya. Paling tinggi kan tadi 99. Tapi abaikan aja. Ini kan karena pembentukan intervalnya, pembentukan kelasnya. Gitu. Diteli Berarti satu-satu. manual, Pak. Ya, di sini tetap manual. Ya, di sini tetap manual. Oke. Nah, hasil ini manual ini, warning. Ini kita nggak ada cara cepatnya. Tentu masih kita teli-teli satu-satu yang ini nih.
Mana ya? Nih, ini kan kita teli-teli satu-satu nih. Ya, kita teli. Artinya ketika ngerjaan kayak gini, enaknya itu teman-teman salin soalnya di kertas, lalu nanti kalau mau neli di bagian frekuensinya nanti kan tinggal dicoret aja. Gitu. Paham teman-teman? Paham, Pak. Paham, ya? Pak. Oke, udah dapat nih 80 ya. Ternyata jumlahnya 80. Cocok nggak sama di data soal? Cocok ya? Cocok. Cocok. Nah, dah sampai di situ aja sih, ya. Oke. Nah, untuk contoh soal selanjutnya, silakan teman-teman pahami, baca ya, pahami. Nanti PPT-nya saya share. Ini waktu kita udah bentar lagi, saya belum ambil absen, ya. Ini silakan teman-teman pahami. Prosesnya masih sama kok, ya. Ini langkah-langkah kalau teman-teman mau menggunakan apa ini? Menggunakan Excel. Excel. Jadi kalau di Excel bisa. Jadi ikutin aja tutorial yang dari saya ini. Ini bisa dikerjakan. Oke. Oke, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Enggak, Pak, cukup. Cukup ya. Oke, kita ambil absen dulu. Oh iya, jaringan saya leret, nanti aja deh saya ambil ya. Oke, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silakan. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Sejauh ini paham ya? Paham, Pak, insya Allah. Paham ya? Nah, teman-teman, hari ini yang absen siapa? Biar saya ambil aja nanti. Farid, Pak. Siapa? Farid, Pak. Muhammad Farid Kurnia. Oke, Muhammad Farid ya. Oke, Muhammad Farid. Nanti saya ambil. M. Farid ya. Oke, teman-teman, mungkin itu aja ya. Kalau nggak ada pertanyaan, ya, silakan teman-teman yang merasa aktif tadi, tolong dicatat namanya, laporkan dengan Sabrina, ya, sebagai bahan bahwasanya teman-teman sudah mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Sekali lagi, saya pengen menanyakan ke teman-teman, ada yang belum mengerti nggak? Gimana, Safa? Ngerti nggak? Insya Allah. Oke. Yang lain gimana? Buku statistiknya udah beli belum? Sudah, Pak. Yang udah, Pak. Oke. Buku statistiknya beli punya siapa? Karangan siapa? Yang bapak-bapak itu. Ya, Suprapno, Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Yang penting buku itu gunanya nanti sampai teman-teman mengolah data statistik di skripsi ya. Jadi jangan bilang, oh Bapak Ani nyuruh beli buku gitu ya. Bukan itu ya. Tapi tujuannya buat teman-teman juga ya. Karena materi statistika ini padat gitu ya. Dan tentu saya juga nggak mungkin menjelaskan semuanya gitu ya. Oke teman-teman, karena waktu juga sudah habis ya. Demikian perkuliahan kita. Kita ketemu minggu depan offline ya untuk untuk matematika statistika ekonomi nggak ada jadwal pengganti ya nggak ada, jadi tetap gitu ya, tetap kuliahnya. Dan teman-teman, kita itu kan benar sebelum ini minggu depan itu kan kita offline ya kan? Iya, Iya, Pak. Pak. Tanggal 2 sampai tanggal 8 gitu ya. Kalau misalnya teman-teman tanggal 10 sampai tanggal 15 itu kan online lagi ya. Nah, kita itu kan libur
libur libur Lebaran itu kan mulai dari tanggal 19 kan? Ya enggak? Tanggal 19 Iya, Pak. tanggal 18 April itu kan masih ada kuliah gitu ya. Nah, gimana kiranya supaya teman-teman ya, mungkin teman-teman mau pulang kampung gitu, itu kan jadwalnya offline ya. Saya kepikiran bagaimana kita jadwal offline-nya itu di tanggal 18 itu kita naikkan di rentang tanggal 10 sampai tanggal 15. Di mata kuliah ini aja. Jadi teman-teman dari tanggal, ya kalau misalnya teman-teman, Pak saya pengen tanggal 10 Pak offline. Padahal itu kan jadwalnya online kan. Tapi nggak apa-apa kita naikkan gitu ya. Di tanggal 10 itu offline gitu. Jadi di tanggal 17 itu kita nggak perlu kuliah. Jadi kalau teman-teman pengen pulang gitu ya, Pak saya pengen tanggal 13 April udah balik Pak gitu kan. Boleh gitu. Gimana? Mau nggak? Boleh, Pak. Boleh, Boleh. Pak, boleh. Boleh ya. Nanti kita coba Boleh. itu ya, kita wadahi ya. Jadi tanggal 17 jadi nggak ini. Saya juga ya Kak, soalnya kan kepepet ya. Kita lebaran itu tanggal berapa ini? Tanggal 23, Pak. 23, tanggal 19 gitu kan pasti orang udah pada mudik semua kan. Jadi kalau misalnya lebih cepat gitu kan lebih baik gitu ya. Ya. Oke, teman-teman. Mungkin itu saja perkuliahan kita hari ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Pak, putus. Bapak putus. Pak, putus, Pak. Bawa jadi robot. Oke, tes. Halo. Masuk, Pak. Halo, suara saya udah kembali? Tes. Iya. Halo teman-teman. Tes, udah kembali? Udah. Udah belum? Belum.